بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda salihah, dalam keadaan sehat semua. Bila kurang enak badan, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah terakhir belajar subtema 2, yaitu wujud benda. Pada subtema 2 kita sudah belajar banyak hal, yaitu kita belajar mengenai satuan jarak. Kita masih melanjutkan di subtema 1 satuan jaraknya, tapi kita belajarnya satuan jarak kilometer. Lalu kita juga belajar mengenai alat ukur satuan jarak, yaitu ekosonder. Kemudian juga ada odometer. Lalu juga kita belajar satuan berat. Kita sudah belajar satuan berat di subtema 2. Satuan berat seperti kilogram, gram. Kemudian juga kita belajar tangga satuan berat. Itu adalah satuan bakunya. Kemudian kita juga belajar alat ukur satuan berat. Alat ukur satuan berat yaitu timbangan. Timbangannya ada timbangan buah dan sayuran, timbangan badan, ada juga timbangan gantung yang di posyandu. Lalu kita juga belajar mengenai gotong royong. Gotong royong memudahkan dalam penyelesaian kegiatan atau tugas. Kemudian kita juga belajar mengenai hidup sederhana. Hidup sederhana yaitu kita tidak membuang-buang harta secara sia-sia, hidup seperlunya saja. Hidup sederhana berbeda dengan pelit ya Ananda. Kalau hidup sederhana, hidupnya secukupnya saja. Kalau pelit berarti hidupnya sangat di bawah keperluan atau sangat tidak mau mengeluarkan hartanya. Nah, yang itu salah ya. Jadi kita hidupnya secukup saja, tidak perlu menghambur-hamburkan harta kita untuk hal yang tidak perlu. Kemudian kita juga belajar mengenai sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas. 3 wujud benda kita sudah pelajari. Kemudian kita juga belajar mengenai wujud benda itu sendiri. Kita sudah mendalami wujud benda padat, cair, dan gas. Kemudian kita juga belajar mengenai kegiatan melempar dan memantulkan bola, yaitu pada bola basket. Itulah yang sudah kita pelajari di subtema 2. Hari ini kita akan lanjut ke subtema 3. Subtema 3 kita akan belajar perubahan wujud benda. Saat cuaca panas enaknya minum es. Rasti dan Ana membeli es krim di warung. Apakah kalian juga pernah membeli es krim? Apa yang terjadi saat es krim dibiarkan di udara terbuka? Perhatikan juga peristiwa-peristiwa lain di sekitar kalian. Mengapa baju yang dijemur menjadi kering? Apa yang terjadi saat air dimasukkan ke dalam kulkas? Perubahan apa yang terjadi pada air? Pada subtema 2 kita sudah belajar mengenai wujud benda. Wujud benda ada padat, cair, dan gas. Ternyata padat, cair, dan gas ini
juga bisa mengalami perubahan wujud. Jadi padat bisa berubah menjadi cair, bisa juga menjadi gas. Cair bisa menjadi padat dan bisa menjadi gas. Gas bisa menjadi cair dan bisa menjadi padat. Jadi wujud ini tidak tetap ya Ananda, bisa berubah-ubah. Kita akan belajar perubahan wujud benda di subtema 3. Contoh perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita, contohnya adalah es krim. Es krim yang awalnya padat kemudian mencair atau meleleh. Kemudian baju yang awalnya basah ketika dijemur kemudian terkena matahari, nanti bajunya menjadi kering. Masih banyak lagi aktivitas atau perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita. Kita akan mulai membaca teks untuk mendalami atau mempelajari lebih jauh lagi mengenai perubahan wujud benda. Ayo membaca. Mengidentifikasi perubahan wujud benda. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari wujud benda. Ada 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Sifat ketiga wujud benda itu tidak sama. Wujud benda dapat berubah. Perubahan itu dapat terjadi jika benda dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud benda juga dapat terjadi karena diletakkan di tempat terbuka. Perubahan wujud benda di alam menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan wujud apa sajakah yang dapat terjadi? Kita akan mulai belajar perubahan wujud. Yang pertama yaitu mencair. Kita akan mulai dari membaca teksnya. Setelah berolahraga, Ana merasa haus. Ana mengajak teman-teman membeli es krim. Mereka segera menikmati es krim. Sambil menikmati lezatnya es krim, mereka bercerita tentang pengalamannya selama berolahraga. Mereka sangat asyik hingga lupa dengan es krim yang telah dibelinya. Akibatnya, es krim itu mencair. Mengapa es krim dapat berubah menjadi cair? Wujud padat menjadi cair banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Coba letakkan es batu di tempat terbuka. Es batu itu tentu akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga yang akan terjadi saat kalian memegang coklat. Coklat itu akan meleleh. Mengapa dapat terjadi demikian? Coklat meleleh karena menerima panas dari tangan kalian. Perubahan wujud padat menjadi cair disebut mencair, meleleh atau melebur. Kita sudah membaca teks mengenai perubahan wujud mencair. Salah satu proses perubahan wujud mencair adalah es krim atau es batu yang lama-kelamaan akan mencair atau meleleh atau melebur. Es krim ini awalnya padat kemudian menjadi air, berarti mengalami perubahan wujud mencair. Sama dengan es batu di gambar 3.2. Es batu yang awalnya padat kemudian menjadi air. Maka ini juga adalah salah satu contoh perubahan wujud mencair. Kemudian coba kita latihan untuk latihan soal. Pertama, apakah yang dimaksud dengan mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Kedua, pernahkah kalian melihat proses mencair? Insya Allah Ananda sudah pernah lihat ya. Misalnya Ananda saat makan es krim mencair, es krimnya meleleh menjadi air. Atau apalagi yang biasa Ananda lihat di kehidupan sehari-hari ketika benda padat tersebut menjadi air. Ketiga, sebutkan 3 contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. 3 contoh proses mencair Ananda pernah alami. Misalnya tadi yang pertama yaitu saat Ananda melihat es krim meleleh. Kemudian ada juga sebutannya melebur. Misalnya ada tukang emas yang dipanaskan kemudian meleleh. Kemudian yang ketiga apa? Ananda bisa tuliskan. Nomor 4, pada teks di atas proses mencair terjadi pada es dan coklat. Adakah benda lain yang dapat mengalami proses mencair? Ada
Masih banyak ya benda yang mengalami proses mencair seperti emas tadi yang ketika dipanaskan meleleh. Nomor 5, apakah setiap benda dapat mengalami proses mencair? Tidak semua benda. Tidak semua benda yang nanti lama-kelamaan akan menjadi cair. Contohnya meja. Meja tidak akan mencair. Selanjutnya kita akan belajar ayo mencoba membuktikan proses mencair. Kita akan lakukan percobaan untuk membuktikan atau melihat bagaimana proses benda padat mencair. Benda padat akan mencair jika terkena panas. Mencair tidak hanya terjadi pada es. Mencair dapat terjadi pada benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Ayo lakukan kegiatan berikut. Kita akan lihat atau baca kegiatannya. Pertama, siapkan alat dan bahan. Pertama, 4 buah gelas plastik bekas air mineral, kemudian es batu, mentega, coklat, dan kapur tulis. Ini ada benda padat, es batu, mentega, coklat, kapur. Langkah percobaan. Nomor 1, masukkan setiap benda ke dalam gelas bekas air mineral. 1 gelas diisi dengan 1 jenis benda. Jadi ada 4 gelas, masing-masing diisi benda padat yang berbeda-beda. Kedua, letakkan semua gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari secara langsung. Biarkan selama sekitar 10 menit, amati yang terjadi. 3, tuliskan hasil pengamatan kalian dengan format sebagai berikut. Ini Ananda jemur 10 menit. Nanti jika sudah, Ananda tuliskan hasil pengamatannya. Hasil pengamatannya, semua benda tadi meleleh atau mencair. Kesimpulan, benda padat juga dapat mengalami proses mencair, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi cair. Atau Ananda mau tulis yang lain, boleh, silakan. Yang terpenting kesimpulannya tentang perubahan wujud padat menjadi cair. Kalau hasil pengamatannya disesuaikan dengan apa yang Ananda amati. Selanjutnya kita akan belajar mengetahui titik leleh benda. Tadi kita sudah mengetahui bahwa ada benda padat yang bisa mengalami proses mencair. Setiap benda padat akan mencair pada suhu yang tidak sama. Suhu pada saat benda padat mulai mencair disebut titik leleh atau titik lebur. Berikut ini titik leleh beberapa benda. Jadi walaupun ada benda-benda yang dapat mencair, tapi benda padat tersebut punya titik lelehnya masing-masing. Ada yang mungkin 5 menit sudah mencair, ada yang 2 menit sudah mencair. Jadi titik lelehnya atau titik leburnya berbeda-beda. Contohnya yang seperti pada layar, es, coklat, mentega, kapur, besi, tembaga, aluminium, emas, beda-beda. Ada yang 0 derajat Celcius, ada 30 derajat Celcius, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar kembali tentang satuan berat baku. Pernahkah kalian makan coklat? Umumnya anak-anak suka dengan coklat. Coklat mudah meleleh jika diletakkan di tempat terbuka, atau maksudnya dibuka kemasannya, nanti lama-lama akan meleleh. Perhatikan 3 kemasan coklat tersebut. Manakah coklat yang paling berat? Nah, coklat yang paling berat tentu yang memiliki massa yang paling besar. Untuk massa kita sudah pelajari gram atau kilogram. Nah, ini yang paling tinggi yang mana? Yaitu yang paling besar, coklat 150 gram. Nanda lihat ada warna coklat di tengahnya, ada tulisan coklat 150G. Yang lainnya 50 gram, 100 gram. Jadi yang paling berat yang 150 gram. Ana akan memakan kue bersama teman-temannya. Ibu Ana ingin membuat coklat kesukaan Ana. Ini adalah coklat yang ingin dibuat. Tentu ketika membuat makanan atau coklat memerlukan bahan-bahan. Ananda bisa lihat bahan-bahannya, ada tepung terigu, coklat batang, dan seterusnya. Coba Ananda lihat, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang sudah tetap atau tidak berubah. Kita sudah belajar kemarin tangga satuan berat, kilogram, dan seterusnya.
itu adalah satuan baku yang terdapat di tangga tersebut. Ada juga yang kotak tambahan yang di setelahnya seperti ons, pon, itu juga satuan baku. Kalau yang itu jumlahnya pasti atau tetap. Sedangkan kalau satuan tidak baku jumlahnya tidak tetap atau perkiraan. Contohnya 1 sendok teh itu termasuk tidak baku, butir termasuk tidak baku. Nah, itu contoh dari satuan tidak baku. Jadi kalau 6 butir itu belum tentu ke-6 butir telurnya itu beratnya sama. Jadi itu disebut satuan tidak baku. Sama dengan setengah sendok teh. Misalnya ustazah menakar setengah sendok teh, lalu Ananda juga setengah sendok teh. Ternyata tapi kok punya ustazah lebih banyak daripada Ananda. Jadi tidak bisa dipastikan. Itu kenapa disebut satuan tidak baku. Kita lanjut, berdasarkan resep di atas jawablah pertanyaan berikut. Ini ada 2 pertanyaan, nanti ini insya Allah jadi tugasnya ya Ananda. Selanjutnya kita akan belajar mengamati jenis garis dan warna. Apakah kalian suka minum es buah? Minum es buah terasa segar, apalagi saat cuaca panas. Bagaimanakah bentuk es? Es adalah air yang membeku. Di negara-negara dengan 4 musim, pada musim dingin akan turun salju. Salju adalah butiran uap air berwarna putih bagaikan kapas yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat suhu udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Salju akan mencair saat pergantian musim. Tahukah kalian, tiap butiran salju memiliki bentuk yang khas. Tiap butiran salju memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bentuk itu akan tampak jika dilihat dengan mikroskop. Berikut ini adalah bentuk-bentuk butiran salju. Berdasarkan bentuk-bentuk butiran salju dapat terciptalah karya seni. Perhatikan 2 karya di samping. 2 karya tersebut sangat indah, bukan? Apakah kalian ingin membuat karya seni seperti itu? Kalian bisa menghasilkan karya seni. Ayo gabungkan garis, bentuk, dan warna. Kalian akan menghasilkan harmoni yang indah. Ananda, kalau pengertian dari es adalah air yang membeku. Kemudian pada 4 musim yang terjadi pada negara-negara tertentu, biasanya ada musim salju. Salah satunya adalah musim salju. Salju itu ternyata beda-beda Ananda bentuknya. Ananda bisa lihat gambar 3.4 berbagai butiran salju. Pada butiran salju kita bisa buat gambar seninya. Contoh gambar karya seninya, Ananda bisa lihat gambar 3.5. Ini adalah contoh karya seni yang terinspirasi dari salju. Pada gambar tersebut terbentuk 3 gabungan, yaitu garis, bentuk, dan warna. Ustazah ulangi, garis, bentuk, dan warna. Coba Anda lihat gambarnya. Kita akan pelajari apa itu garis, bentuk, dan warna. Kita akan membaca percakapan Ana dan teman-temannya yang menjelaskan pengertian garis, bentuk, dan warna. Ana, garis adalah goresan yang memanjang dan memiliki arah tertentu. Ini adalah pengertian garis ya Ananda. Garis adalah goresan yang memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis, macam-macam garis yaitu pendek, panjang, lurus, melengkung, tipis, tebal, vertikal, horizontal, berombak, halus, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi. Kata Wayan, ada bermacam-macam bentuk, diantaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bentuk. Bentuk contohnya bulat, persegi, tidak beraturan, dan masih banyak lagi. Kalau Togar membahas warna, ada berbagai macam warna, diantaranya merah, kuning, dan biru. Warna merah, kuning, dan biru disebut sebagai warna primer. Nah, Ananda diingat untuk warna dari warna-warna ada yang disebut warna primer, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dengan mencampur ketiga warna tersebut. Kalian dapat mencoba mencampur ketiga warna tersebut. Jadi warna yang inti itu adalah merah, kuning, dan biru. Dari 3 warna ini bisa kita campur-campur hingga menghasilkan warna yang baru atau warna yang lain. Contohnya kuning jika dicampur dengan biru akan berubah menjadi warna hijau.
Jadi untuk garis, bentuk, dan warna bisa kita buat untuk menghasilkan karya seni. Contohnya karya seni yang tadi yang kita lihat pada gambar. Pada gambar tersebut kita bisa gabungkan dengan garis, bentuk, dan warna. Garis tadi contohnya ada panjang, lurus, melengkung. Kalau bentuk bulat, persegi. Kalau warna merah, kuning, biru. Coba kita latihan mengidentifikasi garis, bentuk, dan warna. Perhatikan dua gambar berikut. Coba kita lihat. Gambar A. Garisnya garis apa saja? Ada garis lurus. Di tengahnya ada garis lurus. Kemudian juga ada garis melengkung. Lalu kalau ditanya apa bentuknya? Ada bentuk seperti segitiga. Ada juga bentuk seperti lingkaran. Kemudian warnanya ada warna biru, warna kuning, dan lainnya. Coba Ananda amati yang gambar B. Kalau menurut Ananda, apa garisnya, bentuknya, dan warna pada gambar B? Selanjutnya kita akan belajar pembelajaran 2. Tadi di pembelajaran 1 kita sudah belajar mengenai perubahan wujud mencair. Sekarang kita akan belajar perubahan wujud membeku. Mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian telah belajar wujud air. Air dapat berubah wujud dari cair menjadi padat, es, dan uap. Perubahan wujud air itu menyebabkan kita bisa menikmati lezatnya es krim. Nah, Ananda, kita akan belajar tentang membuat es krim. Es krim ini adalah perubahan wujud membeku. Kita baca dulu. Kalian tentu pernah menikmati es krim, bukan? Ada berbagai macam rasa es krim. Es krim terasa segar jika dinikmati pada saat cuaca panas. Bagaimanakah cara membuat es krim? Lakukan kegiatan berikut secara berkelompok. Membuat es krim tentu diperlukan dulu alat dan bahannya. Pertama, menyiapkan 2 buah kantong plastik, yaitu yang berukuran besar dan sedang. Plastiknya kalau bisa yang berperakat atau zipper. Kedua, handuk kecil atau sarung tangan. Ketiga, 300 ml krim atau susu atau santan segar. Kemudian 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan garam kasar, 2 mangkuk potongan es batu. Coba Ananda kita perhatikan, di sini ada satuan baku dan tidak baku. Satuan baku yang mana? 300 ml. Yang tidak baku 2 sendok, 6 sendok, 2 mangkuk. Ini tidak baku. Kita lanjutkan. Untuk alat dan bahan yang sudah disiapkan, kita bisa buat langkah-langkahnya. Kita bisa lakukan langkah-langkahnya membuat es krim. Pertama, campurkan krim atau susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Yang sedang dulu diisi kalau tidak krim atau susu atau santan. Pastikan rapat plastiknya. Yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Jadi ini kantongnya berbeda ya Ananda. Kantong yang satunya yang kantong besar. Isinya es batu dan garam, dikocok dulu agar tercampur merata. Yang ketiga, nanti kantong plastik sedangnya masukkan ke kantong plastik yang besar, kemudian tutup lagi. Yang keempat, kocok dan pijatlah kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tangan kalian tidak kedinginan. Dikocok dulu. Kemudian yang kelima, keluarkan kantong plastik sedang tadi. Kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. 6. Bukalah kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkok saji. Es krim siap dinikmati. Jadi sudah dibuka, sudah bisa kita nikmati atau sudah jadi es krimnya. Ini Ananda bisa lakukan di rumah untuk membuat es krim. Caranya bisa mengikuti cara-cara ini. Adakah proses yang belum kalian mengerti? Jika ada, tanyakan kepada guru. Nanti kalau Ananda masih belum paham, jika Ananda ingin buat es krim, boleh tanyakan, atau Ananda bisa kembali membaca bukunya. Sekarang kita akan berdiskusi nomor 1, apakah wujud krim atau santan sebelum pembuatan es krim?
Sebelum membuat es krim, wujudnya bagaimana? Padat atau cair atau gas? Jawabannya adalah cair. Krim atau susu atau santan tentu cair. Kemudian yang kedua, apakah wujud krim atau susu atau santan setelah es krim jadi? Tadi kan cair, lalu menjadi apa? Menjadi padat. Nah, ini nanti Ananda bisa latihan untuk menjawab soalnya. Lanjut, kita akan belajar mengenai mengidentifikasi peran di sekolah. Kalian telah membuat es krim secara berkelompok. Ini jika kita lakukan ya Ananda. Adakah pembagian tugas dalam kelompok kalian? Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Misalnya Ananda ingin membuat es krim bersama Umi atau kakak atau abinya. Ananda bisa membagi tugas agar pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Hal yang sama juga terjadi di sekolah. Tiap warga sekolah memiliki peran masing-masing. Contohnya di sekolah Ana dan teman-teman, ada guru yang mengajar di kelas, ada kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, ini adalah gambar 3.7 struktur organisasi sekolah. Di sini banyak terdapat anggota atau warga sekolah. Nah, masing-masingnya memiliki peran masing-masing. Tentu peran ini untuk memudahkan dalam pengerjaan tugas atau untuk membagi tugas di sekolah tersebut. Nah, kita akan belajar struktur organisasi sekolah. Secara berkelompok, carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolah. Catatlah hasilnya dalam tabel seperti berikut. Kita sudah dapatkan struktur organisasi sekolah. Jika sudah, kita bisa tulis peran-perannya. Contohnya, kepala sekolah memimpin sekolah perannya. Yang kedua, guru, yaitu mengajar. Yang ketiga, apa lagi? Misalnya komite perannya untuk membantu dalam kegiatan-kegiatan sekolah, dan seterusnya, di mana kita bisa tuliskan bagian sekolah atau warga sekolah yang terdapat di sekolah tersebut, lalu perannya. Fungsi peran di sekolah. Kalian telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolah. Mengapa ada perbedaan peran di sekolah? Apakah yang akan terjadi jika di sekolah tidak ada kepala sekolah? Apakah yang akan terjadi jika di sekolah hanya ada kepala sekolah? Apakah yang akan terjadi jika tidak ada salah satu bagian di sekolah? Diskusikan dengan teman kalian. Tuliskan hasil diskusi kalian di kolom berikut. Kita bisa menuliskan diskusi bersama orang lain. Misalnya dalam struktur organisasi ada kepala sekolah, misalnya kepala sekolah tidak ada, apa yang akan terjadi? Atau misalnya hanya ada kepala sekolah dalam sekolah, apa yang terjadi? Ananda bisa diskusikan, yaitu bisa Ananda diskusikan bersama, kemudian dituliskan. Kalian telah mengetahui bahwa ada pembagian peran di sekolah. Pembagian peran juga dilakukan pada saat bermain. Misalnya sepak bola. Saat bermain sepak bola ada yang berperan sebagai penjaga gawang, pemain belakang, dan penyerang. Ada juga sebagai kapten. Semua harus bekerja sama. Kita akan belajar mengenai teknik menendang bola. Kalian akan melakukan permainan. Perhatikan aba-aba dari guru kalian. Jika guru memberi aba-aba mencair, kalian harus berlari. Jika guru memberi aba-aba membeku, kalian harus berhenti di posisi terakhir kalian pada saat ada aba-aba membeku. Kalian seolah-olah membeku dan tidak bergerak. Anak yang bergerak pada saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Jadi ini ada permainan terlebih dahulu sebelum latihan menendang, yaitu ketika guru mengucapkan mencair, maka Ananda berlari bersama teman-teman. Tapi ketika Ustazah menyebutkan membeku, maka Ananda tidak bergerak di posisi terakhir, menjadi diam. Misalnya Ananda lagi kaki kanannya lagi ke arah depan, maka harus membeku seperti itu, kaki kanannya di depan. Kalian telah melakukan permainan untuk pemanasan. Sekarang kalian akan berlatih menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola dengan tujuan tertentu. Nah, ini sekarang karena tadi sudah pemanasan, latihan menendang bola. Ada teman yang menjaga
lalu menendang bola. Apakah kalian berhasil menendang bola sesuai tujuan? Sekarang perhatikan guru kalian yang menendang bola. Tendanglah bola seperti yang dicontohkan oleh guru kalian. Kalian bisa meniru gerakan yang dicontohkan oleh guru. Untuk tugas hari ini ada di halaman 121 nomor 1 dan 2. Tadi Ustazah sudah jelaskan mengenai satuan baku dan tidak baku. Contoh-contohnya juga ada yang sudah Ustazah sebutkan ya, beberapa. Anda bisa tuliskan dan kemudian lanjutkan juga jawaban yang lainnya. Untuk jawabannya menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di buku cetaknya, yang bahan-bahan untuk membuat kue coklat. Boleh dikerjakan di buku cetaknya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar subtema 3. Hari pertama kita belajar mengenai perubahan wujud benda. Benda bisa mengalami perubahan wujud. Yang kita pelajari hari ini yaitu perubahan wujud mencair, kedua perubahan wujud membeku. Kemudian kita juga belajar mengenai satuan baku dan satuan tidak baku. Lalu kita juga belajar mengenai latihan menendang bola. Menendang bola diusahakan sesuai tujuan. Contohnya tujuannya ke gawang, usahakan menendang ke arah gawang. Kemudian kita juga belajar mengenai peran-peran yang ada di sekolah. Setiap warga sekolah mempunyai perannya masing-masing. Perannya berbeda-beda. Jika tidak ada, apa yang terjadi? Anda bisa diskusikan. Untuk tambahan Ustazah sampaikan, tentu kalau ada yang tidak ada dalam struktur organisasi sekolah, maka peran tersebut akan kosong. Nanti berjalannya sekolah tersebut akan sulit atau tidak sesuai semestinya karena ada yang tidak menjalankan perannya atau ada yang tidak mengisi peran tersebut. Kemudian kita juga belajar mengenai titik leleh pada benda. Ada benda-benda yang bisa mengalami proses mencair. Setiap benda yang bisa mencair memiliki titik lelehnya masing-masing. Jangan lupa untuk contoh-contoh dari perubahan wujud, mencair dan membeku. Contohnya kalau mencair seperti es krim, kemudian es krim yang mencair, es batu yang mencair, mentega yang mencair, kapur yang mencair, coklat yang mencair. Kemudian emas yang melebur ketika dipanaskan dengan api, melebur emasnya. Kemudian untuk membeku contohnya seperti es krim. Es krim awalnya berupa susu atau air santan atau krim. Kemudian ketika dilakukan pembuatan es krim menjadi padat. Jadi perubahannya cair ke padat. Itulah yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan tertib. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.